Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa orang syariat itu kok matinya hancur di dalam kuburnya? Kenapa orang tarekat matinya kering di dalam kuburnya? Kenapa orang hakikat itu berseri-seri atau bercahaya di dalam kuburnya? Semakin lama semakin bercahaya," katanya. "Dan kenapa orang makrifat itu kok menghilang atau tidak terlihat di dalam kuburnya?" Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Dijawab oleh Rasulullah, "Orang syariat itu apabila ia dipukul orang, maka ia akan balas memukul." Itu berarti dendamnya kita kuat. Maka insya Allah kita hilangkan rasa dendam, iri, dengki, fitnah, sombong, angkuh, riya, dan takabur. Karena ini adalah sifat-sifatnya iblis. Sampai-sampai kita berani membunuh, menyantet orang, dan lain sebagainya. Kita mendahului kehendak Allah, maka kita akan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Nah itu. Maka jangan kita hanya membawa sifat sombong, angkuh, riya, dan takabur. Karena kesombongan ini sesungguhnya adalah musuhnya Allah. Jauhi diri dari sifat kesombongan. Karena barang siapa membawa sifat sombong, angkuh, riya, dan takabur, sekalipun 70 tahun kita pernah ibadah, akan dihapuskan oleh Allah seperti debu ditiup angin, satu kali langsung hilang langsung. Nah ini, maka kita harus, kenapa orang marifat itu matinya menghilang di dalam kuburnya atau tidak terlihat ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Tiada aku lihat di dalam tidurku kecuali Allah. Tidak ada aku lihat di dalam bangunku kecuali Allah. Tidak ada yang aku sukai kecuali Allah. Siang dan malam hanya Allah. Tiada aku lihat di dalam pemandanganku adalah Allah. Tiada aku dengar dalam pendengaranku adalah Allah." Maka yang berkata-kata ini adalah Allah, yang melihat ini adalah Allah, yang mendengar ini adalah Allah, yang berkuasa ini adalah Allah, yang berkehendak ini adalah kehendak Allah. Tiada daya dari saya, melainkan semua itu adalah atas kehendak Allah. Tiada upaya dari saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu datangnya dari Allah, maka kembalinya kepada Allah. Jangan sampai kita terhitung orang-orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Orang yang tidak mau mengakui semua itu adalah milik Allah, maka sesungguhnya orang itu adalah kufur atas nikmat pemberian Allah. Tidak diterima amalnya, ibadahnya, dan puasanya. Kenapa ia menghilang atau tidak terlihat di dalam kuburnya? Karena roh itu, nyawa itu, hati itu, dan jasad itu sudah saling kenal mengenal, sudah menjadi satu di dalam Allah. Akhirnya apa yang akan terjadi? Tidak mau berpisah dia. Setelah dia tidak mau berpisah dengan roh, nyawa, hati, dan jasad, roh sudah mengenal nyawa, nyawa mengenal hati, hati mengenal jasad, sudah menjadi satu di dalam Allah. Menjadilah ia kekasih Allah yang dekat kepada Allah, sama seperti Rasulullah. Maka roh ini tidak mau pergi ya. Roh tempatnya di sini, di kepala ini. Nyawa tempatnya di dada, hati tempatnya di belakang. Tubuh kasaran ini yang nyata terlihat ini, yang wujud Allah ini. Roh tidak mau pergi, tetap dia di ubun-ubun sini. Ini ya yang disebut dengan arsi, dengan aras. Arsi di atas. Ini sudah arti aras itu. Di kepala ini arti aras itu. Di ubun-ubun, di otak kecilnya kita ini, itu adalah aras. Itu yang disebut dengan arsi. Nah disitulah tempatnya. Maka roh tidak mau pergi dari otak ini, sehingga nanti dalam ketiga harinya dia akan kembali ke ujung kaki. Nah setelah dia kembali ke ujung kaki, nah ia akan bangkit kembali atau menghilang atau tidak terlihat. Selanjutnya kita tidak berani mengatakan ya entah di mana dan di mana. Nah orang tarekat itu katanya matinya kering di dalam kuburnya. Ini sabda Rasulullah ini. Karena apabila ia melihat orang tidak sembahyang, maka disuruhnya orang itu untuk sembahyang.
Apabila ia melihat orang tidak berpuasa, maka diperintahkannya lah orang itu untuk berpuasa. Berarti seakan-akan merasa dirinya lebih benar, lebih baik, lebih sempurna. Pahalanya sudah lebih besar, sebesar gunung Uhud. Masya Allah, tidak sadar diri semua itu adalah milik Allah. Pahala adalah milik Allah. Hidup ini adalah miliknya Allah. Kalau saya tiada kehendak kecuali Allah, saya tidak memiliki pahala, tidak memiliki hidup saya, tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki kalam kalau saya, tidak memiliki gerak kalau saya, tidak memiliki apapun. Harta benda apalagi, tidak ada yang saya miliki kecuali Allah. Hanya Allah yang saya miliki. Saya bersedih kepada Allah apabila saya selalu ingat kepada Allah. Karena dikatakan barang siapa yang bisa bersedih kepada Allah, bisa mengucurkan air mata kepada Allah apabila ia ingat kepada Allah, sesungguhnya diharamkanlah dirinya untuk disentuh oleh api neraka itu. Ini janji Allah ini. Saya kalau banyak ingat kepada Allah, saya sangat bersedih kepada Allah, karena saya tahu diri bahwa diri saya ini adalah benar-benar tiada daya, tiada kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu adalah yang berkehendak hanyalah Allah. Tiada kehendak dari saya, tidak ada yang saya miliki kecuali Allah. Inilah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu sejatinya orang-orang yang benar, yang sudah menunggal kepada Allah, sudah menyatu di dalam Allah, yang sudah dekat kepada Allah. Sama seperti Rasulullah, bagaimana dekatnya Rasulullah kepada Allah. Bersedih saya apabila saya ingat kepada Allah, tersentuh jiwa saya kepada Allah, karena sesungguhnya jiwa ini adalah milik Allah, hati ini adalah milik Allah, kehendak ini adalah kehendak Allah. Yang berkalam-kalam ini, hati orang yang arif billah itu tidak pernah lupa, tidak pernah luput, tidak pernah lengah kepada Allah. Itu orang yang arif billah, kekasih Allah, yang dekat kepada Allah, sama seperti Rasulullah. Itu arif billah namanya, kekasih Allah. Maka sesungguhnya kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, sudah menyatu dengan Allah, nanti perbedaan kematian ya. Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Kata Rasulullah selanjutnya, orang hakikat itu matinya bercahaya, semakin lama semakin bercahaya, karena ia selalu menampilkan nama Allah. Semua apapun yang ia lakukan di dalam kehendak, gerak-gerik, tingkah laku, perbuatannya itu adalah perbuatan Allah, adalah kehendak Allah. Itu yang ia lakukan. Semua itu diniatkan karena Allah. Dalam setiap langkah, dalam kerdipan mata, dalam kehendak, dalam kalam, dalam apapun yang ia lakukan, itu semua dijadikan adalah ibadah di dalam dirinya. Ia memegang pun karena Allah, ia berjalan karena Allah, ia melihat karena Allah, ia mendengar karena Allah, ia berkata-kata karena Allah. Itulah orang hakikat. Maka sehingga matinya itu adalah bercahaya, bercahaya, kata Rasulullah. Orang yang sudah menapikan nama Allah, menetapkan nama Allah di dalam dirinya. Hakikate menungso sak dunya iki Pak Bu, mayoritas atine kaya watu. Bukti, ayo bukti tak omongno. Khusus umat Islam, mengapa mayoritas hatinya tidak sampai pada makrifat Allah, hanya duduk manis di hukum syariat, padahal di dalam Islam udkhulu fi silmi kafah. Lewat Al-Quran Allah itu mengatakan, kalau kau mlebu Islam sing sempurna, syariat yo thariqah hakikat sampak mak. Lha iki papat iku kudu sampean gawa sadurunge panjenengan iku sedo. Cara ibarate wong urip ning dunya iku Pak, nyambut gawe atine cek digawe sungkem mung dateng Gusti
Allah sampun dawuh wa ma umiru, dan tidak bakal diperintah panjenengan sedaya ning donya iki illa liya'budullah, hanya menyembah, mengabdi, melihat, makrifat, nyawang, mencintai Allah. Silahkan jasad iki berkontraksi dengan kesenangan dunia, gak apa-apa, iku syariat oleh wong Islam. Silahkan sing sugih sugio, sing bojone papat kados Kanjeng Nabi silahkan, sing berjabatan silahkan, sampai presiden monggo, tapi satu hal, jangan melampaui batas rohmu. Artinya rohmu jangan ikut-ikut, cukup bagimu roh iku illa liya'budun, hanya makrifat, sujud, madhep, nyembah, mencintai mung dateng Gusti Allah. Isoke kaya ngono Pak, sampean kudu sempurna islami, syariat ya ya, thariqah ya ya, hakikat ya ya, makrifat ya ya. Nek gak nyun sewu wis wallahi billahi tidak akan bisa roh iku bangsul ning ngersane Gusti. Sebab jenengan kali kula sadurunge zona kotor gembul perkara urusan dunia iki roh dulu jenengan wis makrifat nang Allah. Lah kuwi alastu birabbikum, jenengan kali kula sudah berbicara langsung dijak ngomong Gusti Allah, sampun gara-gara nafsu yang masuk di dalam diri kita, yang memang Allah menguji kesetiaan sampean kali kula datang Allah harus diuji lewat nafsu. Ternyata hatimu buta, lah ngoten nggih. Ternyata sampean kali kula gak jauh berbeda dengan Nabiullah Adam, dan itu memang settingannya Allah. Asbabun nuzule ayat muncul wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ikut dites ambek kesenangan dunia iku, pertanyaannya sih tetap setia mboten nang Allah. Ternyata jenengan kali kula harus melewati khianat nang Gusti Allah. Wis saiki gak usah nyalahno wong khianat. Sing penting sakniki apabila roh kita itu belum sehat alias loro, sakit, bagaimana cara untuk mencari obatnya supaya roh itu kembali fitrah lagi dan bisa kembali kepada Allah. Iku yang terpenting. Gak usah hijabi hatimu kandel, hatimu atau rohmu iku loro kanker, gak kutil maneh kanker. Senengane ngerasani wong, ana wong tuku mobil atine lara, mbok yo didongakno ya Allah muga-muga barokah. Lah ngono to? Enggak, muga-muga nubruk pager. Gak lali oleh apa? Gak oleh apa-apa. Estu, siapapun panjenengan kali kula bila mana ati iki dorong resik urusan syahwat dunia, dengan syahwat dunia itu mengakibatkan hati iki muncul sing jenenge sifat-sifat jelek koyok hasud. Wow, siapapun panjenengan pasti koyok ngoten. Wis gak ngomong jenengan kiai ya wis babah wis mesisan. Lah ngoten nggih. Mosok ket biyen niku panjenengan tok sing digawe contoh. Wis sing tak gawe contoh saiki kiai. Nyun sewu. Siapapun kita sebagai kiai statusnya, apakah kiai langgaran, apakah kiai kecamatan, apakah level kiai ku kabupaten ataupun provinsi bahkan internasional, tatkala hatimu belum makrifat Allah mesti hati sik hasud.